Beredar video viral di katanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Gorao. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Ya memang sih, Pilpres kali ini memang penuh dengan pengkhianatan. Mulai dari apa? Dimulai dari Budiman Sujatmiko. Ya, di situ tiba-tiba mendukung Pak Prabowo Subianto. Di situ bahkan mengejutkan publik dan bahkan juga menjadi cibiran dari warganet. Tidak hanya di situ saja, Presiden Joko Widodo juga bermanuver 180 derajat. Dan tidak hanya itu saja, tiba-tiba keakraban AHY dengan Anies, yang pada waktu lalu AHY akan dijadikan cawapres, tiba-tiba juga di situ Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh memilih Muhaimin Iskandar yaitu sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya santer isu beredar yaitu Anies Baswedan akan memilih AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. Nah, tidak hanya di situ saja. Ya, kalau kita lihat Babe Haikal kan di sini sangat dekat sekali ya dengan PA212, dengan HRS Shihab. Di situ bahkan HRS Shihab mendukung Anies Baswedan. Tetapi di sini Haikal juga ya terlihat berkhianat lah, dan bahkan pada waktu lalu juga Bahar Smith di situ bahkan menyinggung soal pengkhianatan. Wah, kemungkinan di sini ya yaitu menyindir Haikal Hasan di sini. Nah, di sini bahkan Haikal Hasan sekarang ini sudah terang-terangan ya mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan juga mendukung Presiden Joko Widodo, sudah mendukung pemerintahan. Padahal pada waktu lalu juga sering banget yaitu mengkritik pemerintah, selalu mengkritik apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi ketika Pak Prabowo Subianto di situ menjadi Menhan, Menteri Pertahanan, terlihatlah di situ agak miring-miring ya, yaitu Haikal Hasan, dan akhirnya di sini sudah terang-terangan mendukung Pak Prabowo Subianto. Sangat berbeda sekali dengan HRS Shihab misalnya, di situ mendukung Anies Baswedan. Nah, di sini bahkan juga ada jejak digitalnya ya, bahkan pada waktu lalu menyebut yaitu ulama yang mendukung penguasa dan lain sebagainya ya, disebut seperti itulah. Seperti ini videonya. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral di katanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Gorao. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Wow, keren ya. Tetapi kenyataannya juga saat ini ya dari rekam jejaknya juga sudah mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini juga ada berita yang berjudul Babe Haikal dukung Prabowo hingga sebut Jokowi sudah taubat. Denny Siregar mendadak doi. Memang sangat lucu sekali dan sangat unik sekali. Tetapi memang seperti ini faktanya. Tak ambil pusing, 01 didukung Jima Ulama, Babe Haikal akan antar Prabowo dilantik jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, seharusnya juga menjadi oposisi ya saat ini. Seharusnya sih, tetapi ya kita tidak tahu lagi. Di sini pendakwah Babe Haikal akan mengantarkan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Indonesia walaupun kubu satu mendapat dukungan dari 1000 kiai dan ijma ulama. Saya tidak ambil pusing, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijma ulama, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, kata Babe Haikal di acara ILC. Di sini Babe Haikal mengungkapkan mendukung mantan Dinjen Kopassus menjadi presiden Indonesia karena sudah mempunyai hubungan yang erat sejak lama.
Karena apa? Saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya kenal beliau soal historis almarhum ayah saya, almarhum mertua saya. Boleh dicek siapa terhadap Pak Prabowo. Jelasnya ia mengaku mendapat pesan dari ibunya untuk mendukung Pak Prabowo menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ya, jadi seperti itulah. Jadi sangat berbeda sekali ya dengan apa yang disampaikan pada waktu lalu. Kalau Pak Prabowo Subianto menjadi presiden misalnya akan menjadi oposisi. Bahkan Babe Haikal pada waktu lalu juga mengatakan dengan tegas akan menjadi oposisi. Tetapi kenyataannya ya Anda bisa berpikir sendirilah. Kayaknya juga tidak mungkin ya, sangat susah sekali ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Santoso Wibisono, ulama bangkai. Tuh Akbir. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa. Di sini dari Irfan, wah bahaya dia ini, bisa termakan sumpahnya sendiri. Istilahnya kena kafarat sumpah biar kapok. Cuan bikin bacot. Please kirim video ini ke WA saya dong. Ulama yang tidak mau mendekati kepada penguasanya. Siapa bilang ya? Yang ada ulama itu jadi petunjuk kita. Kepada siapa kita harus memilih, karena apa? Karena ulama itu insya Allah selain mereka banyak ilmu, banyak informasi, tapi mudah-mudahan ngajak penguasa yang benar. Ini juga bagi ulama yang benar ya. Di sini dari Santoso kita tahu seperti apa integritas ulama seperti ini. By the way, apakah ya orang seperti ini pantas disebut ulama? Udah insaf, ciru-ciru yang haus jabatan dan kekuasaan, yang salah satunya ini orang kaum munafik. Babe sampaikan ke Pak Prabowo seharusnya dia jadi presiden sejak 2019, tapi karena persis seperti kejadian sekarang ini 2024, begitulah beliau memperlakukan di 2019, membalas kepada orang yang pernah mencurangi sama pengkhianat. Saya rasa wajar-wajar kalau Pak Prabowo melakukan itu. Orang sekarang lagi musim jilat ludahnya sendiri, ya kan? Ya memang Pilpres kali ini ya sangat penuh dengan pengkhianatan ya. Ya terlebih, wah sangat banyak sekali lah manuver-manuver politik pada Pilpres 2024 di sini. Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya di sini, yaitu dari kilat.com. Pegiat media sosial yakni Denny Siregar menyoroti unggahan berita soal dukungan Babe Haikal ke Prabowo. Denny Siregar seakan menganggap kalau ucapan Babe Haikal yang mendukung Prabowo seperti lelucon. Dilansir dari kilat.com dari akun Instagram pribadi Denny Siregar, pada Minggu 31 Desember 2023 menggugah tangkapan layar berita tentang Babe Haikal. Di sini dalam potongan layar tersebut, Denny menggugah berita berjudul Babe Haikal Hasan blak-blakan dukung Prabowo, Jokowi sudah taubat, Indonesia carut marut gegara PDIP. Ya, tetapi untunglah yaitu PDIP di Pilpres kali ini juga mendapatkan angka yang cukup fantastis, yaitu masih pemenang pada Pilpres 2024, yaitu partai PDIP masih dipercayalah, bahkan juga masyarakat mempercayakan, mayoritas masyarakat percaya dengan PDIP. Dan saat ini juga perolehan suaranya dengan manuver Presiden Joko Widodo, tetapi suara dari partai PDIP juga cukup keren ya. Bahkan juga di posisi nomor 1, mendapatkan di angka 25 juta lebih. Ya, turun sedikit lah bila dibandingkan pada Pilpres 2019. Apalagi kalau misal Presiden Joko Widodo di situ masih mendukung PDIP dan netral misalnya, pasti juga perolehan suara PDIP pasti akan naik cukup drastis ya. Ya, apapun itulah menurut saya, siapapun presiden dan wakil presidennya, supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.